Nah, kalau kita sudah buat materi, coba kita praktekkan. Cara prakteknya kayak mana ibu-ibu? Ngadep kaca. Ya, latihan public speaking itu adalah ngadep kaca, terus ngomong di depan kaca. Ya, kalau nak bagus lagi rekam. Sudah direkam, tonton nih. Tadi aku kurangnya di mana ya? Oh, ininya kepanjangan di sini. Oh, ininya lebihnya di sini. Oh, ininya kurangnya di sini. Oh, tadi pantunnya tidak nyambung, misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Silakan latihan di depan kaca atau direkam. Lebih bagus lagi latihan depan kaca dan direkam. Ya, jadi dapat dua-duanya. Ya, dengan seperti itu kita bisa menilai kurangnya di mana, lebihnya di mana, dan lain sebagainya. Ya, kalau berbicara tentang MC ya ibu-ibu ya, pengalaman saya adalah yang harus diingat, MC itu adalah bagian dari acara. MC itu penting, bahkan MC itu adalah center of attention ya, pusat perhatian sebuah acara. Tapi ingat, MC itu bukan satu-satunya acara. Ya, artinya apa? Jangan terlalu mendominasi. Sehingga MC ngomongnya banyak, yang lebih banyak dari yang kata sambutan. Nah, ya, nggak boleh ibu-ibu ya. Kita boleh ngomong, tapi jangan terlalu panjang juga. Contoh ibu-ibu, saya pernah MC zaman Pak Alex. Terus saya dibilangin sama protokolernya, dibilangin gini, Bu, Bapak nggak mau sapaan awal itu terlalu panjang. Dia bilang, karena pernah cerita dari protokolnya pernah, jadi ada MC yang nyebutin terhormat itu disapanya kalau seluruh tamu undangan, ya, yang terhormat Bapak ini, yang terhormat Bapak ini, kepala dinas ini, semua disebutin kalau. Begitu Pak Alex sambutan, Pak Alex ngomong gini, baik Bapak Ibu, saya tidak perlu menyapa lagi karena tadi sudah diborong galau oleh MC. Nah, gitu. Dan lemah kan kalau dicairkan pejabat kan? Nah, gitu. Itu jadi pegangan saya Ibu. Jadi ketika kita MC tidak perlu menyapa semua tamu. PWB 3 tertinggi misalnya ya, maksimal 5 tertinggi, maksimal itu sudah Ibu. Maksimal. Kemudian yang terhormat, kata yang terhormat ya, YTH itu tidak boleh segala 5 tertinggi. Semuanya pakai YTH nggak boleh Ibu. Ya, yang paling saja pakai YTH. Misalnya yang terhormat pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Rektor Umi Raden Fata, yang kami hormati kepala dinas ini, yang kami hormati. Ya, jadi yang terhormatnya cukup sih kok boleh. Nah, nggak usah disebutkan dekan. Kalau di kami ini gue dekan fakultas sebut nggak usah. Cukup secara umum. Yang kami hormati para dekan di fakultas yang ada di UIN Raden Fata Palembang dan Sivitas Akademika yang hadir pada kegiatan hari ini. Nah, udah secara umum aja selesai, gitu ya. Jadi jangan MC mendominasi dengan menyebutkan semuanya. Nanti biarkan siapa yang memberikan kata sambutan. Biasanya kan udah punya catatan ya. Pejabat yang akan memberikan kata sambutan, biasanya pejabatnya udah punya catatan siapa aja yang harus disapa. Ya, jadi itu catatannya ya ibu ya. Oke, kemudian ya itu nanti kita evaluasi apakah sudah oke atau belum. Saya materinya sambil yang mana yang teringat aja bu ya, sambil jalan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang fisik dan mental ibu-ibu. Jadi tidak cukup materinya bagus kalau kitanya udah siap. Ya, ketika kita menyampaikan materi kita nggak siap maka tidak akan jalan juga. Next. Nah, berbicara tentang fisik dan mental ibu-ibu, saya akan menyinggung mengenai kegugupan, nervous, gemeteran megang mic, gemeteran megang kertas. Singonya pecah kena angin kopan ya kalau megang kertas gitu ya, kelihatan banget ya. Nah, kenapa sih orang itu nervous ibu-ibu? Yang paling utama kenapa orang nervous adalah kurang persiapan. Ya, karena ada siap materi, karena ada siap segala macam. Makanya saran saya untuk pemula ketika public speaking apapun, MC, moderator, lebih baik tulis kata per kata. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebagai awal saya pun yang sudah sering MC, saya masih nulis kata per kata, terutama ketika tamunya penting ya. Ibu-ibu yang masih pemula nggak apa-apa, ditulis kata per kata ibu-ibu. Belajar dulu kan. Jadi kalau kata ahli itu adalah kesuksesan itu sudah 50% kalau persiapannya udah matang. Jadi kalau kita udah matang tuh kita 50% udah berhasil di MC-nya, tinggal jalaninya baik. Ya, jadi kurang persiapan. Jadi persiapannya tuh harus benar-benar matang. Ya. Yang kedua, kenapa orang gugup? Karena negative thinking ibu-ibu. Negative thinking ini dia ada kurang menghargai diri sendiri dan tidak percaya diri. Negative thinkingnya itu begini ibu.
Kalau disuruh public speaking, dia mikir kayak ini, pastilah dia aku salah, pastilah adik aku ini. Iya, nggak percaya diri, negatif terus. Ini pastilah aku nggak senang pas aku ngomong. Ini pastilah kaget banyak yang ngobrol, pas aku ngomong mau ngobrol, nggak ada yang perhatikan. Pastilah yang negatif tadi itu justru membentuk target, ya. Kitanya sendiri yang nggak pede, karena kita udah ngebentuk mindset kita negatif, ya. Ketika kita bentuk mindset kita negatif, kan istilahnya tuh semesta kung ya, Bapak Ibu ya, semesta mendukung. Kalau kita negatif, tapi negatifnya, ya. Iya, saya pun dulu suka begitu Ibu. Nah, kayak salah sebut nama ini, ya pas MC, nah yang salah sebut salah nih kan Ibu. Pasti, makanya jadi saya sangat menghindari yang negatif-negatif begitu. Jadi kita harus optimis, kita harus yakin, kita benar MC-nya, kita bagus MC-nya, public speaking-nya gitu ya. Jadi jangan mikir-mikir yang negatif. Pokoknya yakin deh kita bisa. Ya, cakap Ibu Musti tadi bisa. Nah, gitu ya, harus bisa ya. Nah, tapi yang paling penting Ibu-ibu, jangan over self confidence. Jangan mati kepercayaan diri apa sih? Mati kepedean ya. Jangan mati kepedean juga Ibu-ibu. Saya bilang tadi, seorang public speaker yang handal pun pasti merasa deg-degan. Ya, jadi gampang bisa aku santai baik. Enggak usah persiapan, impromptu baik. Ngomong depan gua langsung ngeblank. Nah, itu malunya. Iya, salahnya tuh tidak seberapa malunya yang seumur hidup ya. Nah, itu jadi harus hati-hati sekali ya Ibu-ibu ya. Jadi harus dipersiapkan fisik mentalnya, suara misalnya ya, terutama suara. Jadi kalau misalnya nak public speaking, nak MC segala macam, hindari dulu, kalau saya hindari dulu minum es, terus harus selalu ada minuman di dekat saya, karena kalau tenggorokan kering ya, tenggorokan kering dan segala macamnya. Dan yang paling penting menurut saya adalah jangan negative thinking Bu ya. Yang terjadi pada saya adalah saya suka mikir gini, ini kayak batuk pasti. Batuknya iya Ibu. Nah, tadi saya belum batuknya karena saya nggak mikir saya hari ini batuk. Tapi kalau MC biasanya apalagi MC yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi, saya suka mikir gitu. Nah, ini kalau batuk susah nih, ini batuk nih kan. Ya, jadi jangan ya Ibu ya. Ya, jadi jangan berpikir yang negatif. Oke, next. Mungkin saya nggak cepat aja, nanti kita lebih banyak prakteknya Ibu ya. Oke, nah selanjutnya adalah verbal. Nah, verbal itu adalah next list. Verbal. Ya. Verbal itu, Ibu, komunikasi verbal itu adalah yang saya omongin sekarang nih. Saya ngomong ini adalah komunikasi verbal. Ya, jadi berkaitan dengan bahasa yang digunakan, lafal yang benar, pemenggalan kalimat, jeda diksi. Saya bahas satu persatu ya. Pertama, lafal yang benar. Ibu-ibu kalau MC atau public speaking jangan takut jelek. Ya, jangan takut jelek. Coba. Sekarang kita A, I, U, E, O, tapi yang maksimal ya Ibu ya. Coba ikutin saya. A, I, U, E, O, A. Nah, kalau belum terbuka berarti belum maksimal, ya. U, gitu ya. Jadi kalau MC tidak begitu Ibu jangan. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, enggak gitu. Harus Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi harus jelas pelafalannya. Ibu-ibu, hari ini kita mengikuti pelatihan public speaking. Ibu-ibu, hari ini kita mengikuti pelatihan public speaking. Ya, itu mempengaruhi. Ya, iya, mempengaruhi artikulasi yang keluar. Jadi saat jadi public speaker jangan takut juga. Aku kalau mangap itu akhirnya ngomong jahat. Ya. No, Ibu-ibu ya, jadi jangan takut jelek, ngomong aja. Ibu-ibu hari ini, nah itu mempengaruhi kualitas suara yang keluar. Jadi lafal harus benar. Kemudian pemenggalan kalimat, ya. Jadi kalau ngomong tuh jangan terus pecah sepur, ya. Ada yang harus dipenggal, harus stop. Bapak, Ibu-ibu, gimana? Sudah paham? Nah itu kan stop-stopnya kan? Ibu-ibu atau kalau MC misalnya mempersilakan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba. Kalau MC kawinan misalnya Ibu ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat raut bahagia dari mempelai pengantin kita pada pagi hari ini. Nah ngomongnya jangan Bapak Ibu yang berbahagia, dapat kita lihat mempelai kita pada pagi hari yang sangat terus gitu. Ibu nggak nyampe mana kita nih?
Nah, kan? Nggak gitu ya. Jadi ada cut-cutnya, ada stop-stopnya. Tapi jangan juga perkata ya, Bapak, Ibu. Jangan juga baca itu Bapak ya. dua. Iya, jadi harus tahu pemenggalan kalimatnya yang enak didengar itu soalnya harus kemana-mana ya, ibu-ibu ya. Oke, kemudian jeda. Nah, jeda ini penting gitu ya. Jeda itu artinya stop. Pas ngomong, jadi pas ngomong tuh, gimana ibu-ibu sudah paham? Ya, saya diam dulu kan. Gimana ibu-ibu sudah paham? Oke, kalau ibu-ibu sudah paham kita lanjutkan ya. Ya. Nah, gitu, jadi kasih jeda setiap kita ngomong. Atau misalnya, ibu-ibu sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kasih waktu audiens untuk ngelihat dulu sini. Ya, ibu-ibu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kasih waktu audiens buat ngelihat, baru kita masuk ke materi. Nah, ini ibu-ibu kita membahas mengenai komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Nah, diam dulu gitu. Jadi jangan terus gitu ya, pecah kereta bus ya, yang Jakarta Bandung ya. 30 menit sampai. Belum ibu. Iya, Jakarta Bandung. Oke, next adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi. Diksi itu artinya pemilihan kata. Nah ya, pemilihan kata. Ibu-ibu ngerasa gak dari tadi saya ngomongnya campur-campur, kadang bahasa Palembang, ya kadang bahasa Indonesia, Inggris. gitu ya. Iya, sedikit sekali Inggris karena memang istilahnya dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya artikan. Kenapa? Karena diksi itu penting ibu-ibu. Kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan audiens kita. Ya, kalau saya di lingkup akademik, misalnya di depan saya adalah semuanya dosen, semuanya doktor misalnya, maka saya akan menggunakan kata-kata yang ecek-eceknya ilmiah, ecek-ecek biar, iya, karena itu branding juga ya ibu-ibu ya, branding. Jadi kalau kita berhadapan dengan ini ibu muslimat yang mau belajar public speaking, jadi gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens kita. Ya, kalau saya dari awal sampai akhir pakai bahasa Indonesia terus, ini Bu, ini dari Jakarta sebelah mana? Seberapa Jakartanya? Ya, nah gitu. Jadi karena kita semua orang Palembang, ya, bukan Palembang galau ya, tapi ada juga yang dari daerah tapi ngerti bahasa Palembang, maka kita mencampur-campurkan bahasanya. Tujuannya juga agar dekat ya dengan audiensnya. Kemudian, nah ini, gunakan kalimat efektif, ibu-ibu. Jadi ketika kita berpublic speaking, itu jangan apa ya, kalimatnya itu muter-muter gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? Ada ya? Nah, oke, berarti udah hatam lebih dari saya nih. Oke, kan kalau kita bikin kalimat dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu kan ada subjek, predikat, objek, ya, SPO, atau kita tambah dengan keterangan, ya, oke. Ini adalah kalimat aktif ya ibu-ibu ya. Nah, biasanya ketika kita melakukan public speaking itu lebih bagus menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Ya, lebih efektif. Jadi kalimat dalam konteks public speaking secara teori, kalimat aktif itu dianggap lebih efektif daripada kalimat pasif. Saya kasih contoh, misalnya saya bicara tentang apa ya? Oh, misalnya saya mau bikin kalimat ini. Seorang komunikator dapat mempengaruhi audiensnya. Ya, ini kalimat aktif apa pasif ibu-ibu? Aktif apa pasif? Aktif ya, belajar bahasa Indonesia dikit kita ya. Mempengaruhi ini adalah kalimat aktif. Kalau saya jadikan pasif, kalimatnya jadi apa? Audiens dapat dipengaruhi oleh seorang komunikator. Itu kalimatnya jadi pasif. Tapi dalam konteks public speaking, ketika saya ngomong ibu-ibu, seorang public speaker, ya, seorang public speaker itu dapat mempengaruhi audiensnya. Dengan saya ganti ya, ibu-ibu, audiens itu dapat dipengaruhi oleh seorang komunikator. Mana yang lebih dapat pesannya? Yang pertama. Ya, karena kalimat aktif itu lebih efektif dalam berkomunikasi. Ya, ibu membeli sayur dibeli ibu. Ya, itu sama, makna kalimatnya sama, cuma yang lebih efektif adalah ibu membeli sayur. Kalimat aktif itu lebih efektif. Jadi kalau lagi ngomong public speaking, usahakan untuk menggunakan kalimat aktif, ya. Kemudian no dead air. Nah, no dead air ini maksudnya jangan
jangan diem gitu ya ibu ya. Ini sama yang tips tadi. Jadi kalau kita udah kebiasaan ngomong, maka kita akan terus ngomong gitu, akan gampang ngomong ya. Oke, ya next. Nodet Mbak Lilis. mati apa? Mati di air apa? No dead air. No dead air itu istilah radio ya bu ya. Dead air itu adalah mau tiba-tiba hening radionya, kate suara musik, kate suara ngomong. Nah itu dead air. Nah penyiar itu kalau istilah kami dulu siaran diharamkan untuk dead air. Jadi makanya penyiar tuh ngomong terus gak berhenti-berhenti, gitu ya. Oke, nah next kita akan bicara mengenai nonverbal. Nah ini nanti kita latihan ya ibu ya. Oke. Nah, tadi saya bilang di awal, ketika kita menjadi public speaker, MC apapun itu namanya, jangan takut jelek, ya. Dan untuk menjadi MC, ya kita harus punya muka yang elastis. Bukan elastis, maksudnya udah kaku ya ibu ya. Nggak kaku, karena kita ngomongnya harus Sarap gitu ya. sarap, Nah, sarap. sekarang kita latihan dulu ya. Oke, kita akan latihan melemaskan otot wajah. Boleh berdiri dulu semuanya ibu-ibu? Ya, otot wajah. Sarap-sarap. Ya. Oke, kita putar dulu videonya Mbak Lilis.